Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Justina Subit Mele, NPM saya 121142011902996, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan. Di saat ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kardiovaskuler pada bedah jantung. Saya akan menjelaskan mulai dari definisi, etiologi, patofisiologi, dan diagnosa yang dapat muncul, serta asuhan keperawatan bedah jantung. Yang pertama, definisi pada bedah jantung. Bedah jantung merupakan suatu tindakan untuk mengatasi gangguan pada jantung ketika terapi medikamentosa dan terapi suportif tidak dapat mengatasi lagi, serta usaha atau operasi yang dikerjakan untuk melakukan koreksi anatomi atau fungsi jantung agar dapat kembali normal sesuai fungsinya. Bedah jantung juga merupakan semua tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasi dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani. Yang kedua, etiologi pada bedah jantung. Yang pertama, insiden pendarahan pada operasi jantung. Yang kedua, kelainan bawaan yang diakibatkan oleh faktor lingkungan intrauterin. Yang ketiga, kelainan perikarditis. Yang keempat, trauma jantung. Yang ketiga, patofisiologi pada bedah jantung. Yang pertama, hipoksia. Yang kedua, fungsi ventrikel menurun. Yang ketiga, perubahan hemodinamik. Yang keempat, curah jantung menurun. Yang kelima, tekanan darah meningkat dan denyut jantung menurun, perubahan metabolisme, kontraksi miokardium menurun, gangguan gerakan jantung, dan yang terakhir jaringan iskemik. Yang keempat, diagnosa keperawatan yang dapat muncul. Yang pertama, menurunnya curah jantung berhubungan dengan perubahan irama frekuensi jantung. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Dan yang terakhir, gangguan pola tidur berhubungan dengan imobilisasi. Yang berikut, saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan pada pasien bedah jantung. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Justina Subit Mele, NPM saya 121142011902996, kelas keperawatan E, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan membuat video mengenai pemeriksaan pada bedah jantung. Permisi Bu. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Justina Subit Mele. Di saat ini saya akan melakukan pengkajian terhadap Ibu. Ya Ibu, yang pertama boleh tahu namanya siapa? Ibu Sarah. Ya. Umurnya 40 tahun. Alamat? Ibu pekerjaannya ibu rumah tangga. Ibu boleh tahu pendidikan terakhir Ibu? SMA. Status perkawinannya udah menikah atau belum Ibu? Sudah menikah. Iya menikah. Pagi Bu, perkenalkan nama saya Perawat Justina Subit Mele. Di saat ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Ibu. Tujuan saya adalah untuk mengetahui apa jantung Ibu normal atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Iya, sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, yang pertama kita harus mencuci tangan 6 langkah. Iya Ibu, saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik sekarang. Permisi Bu.
Misi Bu. Yang berikut analisa data yang saya ambil dari pengkajian yang telah saya buat. Yang pertama, diagnosa keperawatan. DS-nya pasien mengatakan nyeri dada dan sesak. Yang berikut DO-nya, tanda-tanda vital, tekanan darah 150/80 mmHg, suhunya 36,8 derajat Celcius, nadinya 90 kali per menit, respirasinya 34 kali per menit. Dan pasien tampak terlihat pucat dan lemas. Etiologi yang didapat adalah menurunnya cora jantung, serta masalahnya adalah menurunnya frekuensi irama jantung. Diagnosa keperawatan yang kedua, DS-nya pasien mengatakan cepat lelah saat beraktivitas. Yang berikut DO-nya adalah tanda-tanda vital, tekanan darah 123/69 mmHg, suhunya 36 derajat Celcius, nadinya 55 kali per menit, respirasinya 18 kali per menit, serta pasien tampak lemas dan letih. Etiologi yang didapat adalah intoleransi aktivitas, serta masalahnya adalah ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Masa yang ketiga, DS-nya pasien mengatakan sulit untuk tidur. Yang berikut DO-nya, tanda-tanda vital, tekanan darah 140/80 mmHg, suhunya 38,6 derajat Celcius, nadinya 80 kali per menit, respirasinya 16 kali per menit, serta klien terlihat tidak nyaman dan gelisah. Etiologi yang didapat adalah gangguan pola tidur, serta masalahnya adalah imobilisasi. Yang berikut diagnosa keperawatan yang didapat dari analisa data adalah: yang pertama, menurunnya cora jantung berhubungan dengan irama frekuensi jantung. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Yang terakhir, gangguan pola tidur berhubungan dengan imobilisasi. Yang berikut
saya akan menjelaskan mengenai intervensi keperawatan pada pasien bedah jantung. Hari atau tanggal Rabu 27 Mei 2018. Diagnosa yang pertama, menurunnya curah jantung berhubungan dengan perubahan irama frekuensi jantung. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah melakukan tindakan keperawatan, pasien akan menunjukkan curah jantung yang adekuat atau optimal. Rencana tindakan keperawatan adalah mengukur TTV serta menganjurkan pasien untuk melakukan hidup sehat. Rasionalnya yang pertama, mengetahui keadaan umum pasien. Rasional yang kedua, agar pasien dapat pulih dengan cepat. Yang berikut Kamis 28 Mei 2018. Diagnosa yang kedua adalah intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Yang berikut tujuan dan kriteria hasil. Setelah melakukan tindakan keperawatan, pasien mampu menunjukkan peningkatan toleransi terhadap aktivitas fisik. Yang berikut rencana tindakan keperawatan. Yang pertama, melakukan terapi fisik terhadap pasien. Yang kedua, membantu pasien untuk mengidentifikasikan aktivitas yang mampu dilakukan. Yang berikut rasional. Yang pertama, untuk membantu pasien dalam melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, membantu pasien dalam gerakan aktivitas pasien. Yang berikut Jumat 29 Mei 2018. Yang berikut diagnosa yang ketiga, gangguan pola tidur berhubungan dengan imobilisasi. Berikut tujuan dan kriteria hasil. Yang pertama, pasien dapat tidur dengan nyaman tanpa adanya gangguan. Yang kedua, TTV-nya dalam rentan normal. Yang ketiga, tidak adanya kecemasan dari pasien. Yang berikut rencana tindakan keperawatan. Pertama, menciptakan lingkungan yang nyaman agar pasien dapat tidur dengan baik. Yang kedua, mengukur TTV. Yang ketiga, melatih pasien agar mampu mengatasi kecemasan yang dialami dengan cara memberikan bimbingan yang membangun. Yang berikut rasional. Yang pertama, membantu pasien dalam proses penyembuhan. Yang kedua, mengetahui keadaan umum pasien. Yang ketiga, membantu pasien agar tidak cemas dengan apa yang terjadi. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai implementasi. Tanggal 1 Juni 2018, waktu 08.00, tindakan keperawatan yang dilakukan adalah yang pertama, mengukur TTV, dan yang kedua, menganjurkan pasien untuk hidup sehat. Yang berikut evaluasi. Yang pertama, tekanan darah 110/80 mmHg, nadinya 82 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, respirasinya 21 kali per menit. Dan yang kedua, pasien mulai tampak membaik. Tanggal 2 Juni 2018, waktu 10.00, tindakan keperawatan yang dilakukan adalah yang pertama, melakukan terapi fisik terhadap pasien. Dan yang kedua, membantu pasien untuk mengidentifikasikan aktivitas yang mampu dilakukan. Yang berikut evaluasi. Yang pertama, pasien tampak tenang dan mampu melakukan aktivitas fisik dengan baik. Dan yang kedua, pasien sudah mampu melakukan aktivitas sendiri tanpa adanya kecemasan. Tanggal 3 Juni 2018, waktu 12.00, tindakan keperawatan yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang nyaman agar pasien dapat beristirahat dengan baik. Yang kedua, mengukur TTV. Dan yang ketiga, membantu pasien untuk mengatasi kecemasan yang dialaminya dengan cara memberikan bimbingan yang membangun. Dan yang terakhir, pasien pulang. Yang berikut evaluasi. Yang pertama, pasien tampak lebih tenang dalam beristirahat. Yang kedua, TTV. Tekanan darahnya 120/90, suhunya 37 derajat Celcius, nadinya 60 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit. Dan yang ketiga, pasien tampak lebih baik setelah melakukan bimbingan dari perawat. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai evaluasi. Tanggal 5 Juni 2018, nomor diagnosa yang pertama, dan yang berikut evaluasi. Dengan menggunakan tahap SOAP atau SOAP. Yang pertama S, pasien mengatakan nyeri dada dan sesak sudah berkurang. Yang berikut
O TTV, tekanan darah 110/70 mHg, suhunya 36,5 derajat Celcius, nadinya 60 kali per menit, respirasinya 16 kali per menit. Yang berikut A, masalah sudah teratasi. Yang berikut P, intervensi dihentikan. Tanggal 6 Juni 2018, nomor diagnosa yang kedua, dan yang berikut tahap evaluasi. Yang pertama, S, pasien mengatakan sudah tidak lelah lagi saat beraktivitas. Yang kedua, O, TTV, tekanan darahnya 120/80 mHg, suhunya 37,5 derajat Celcius, nadinya 90 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit. Yang berikut A, masalah teratasi, dan yang terakhir P, intervensi dihentikan. Yang berikut tanggal 7 Juni 2018, nomor diagnosa yang ketiga. Yang berikut tahap evaluasi. Yang pertama S, pasien mengatakan sudah bisa tidur dengan nyaman. Yang berikut O, tanda-tanda vital. Tekanan darah 130/70 mHg, suhunya 36,7 derajat Celcius, nadinya 80 kali per menit, respirasinya 21 kali per menit. Yang berikut A, masalah teratasi dan pasien pulang. Yang terakhir P, intervensi dihentikan. Yang terakhir penutup. Yang pertama kesimpulan. Bedah jantung adalah usaha atau operasi yang dikerjakan untuk melakukan koreksi kelainan anatomi atau fungsi jantung. Jantung juga merupakan semua tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani. Bedah jantung juga terbagi menjadi dua. Yang pertama bedah jantung terbuka dan yang kedua bedah jantung tertutup. Dan yang berikut saran. Pada deskripsi bedah jantung, diharapkan mahasiswa dan pembaca dapat mengerti apa yang dimaksud dengan bedah jantung agar dapat menerapkannya ketika merawat pasien di rumah sakit. Iya Ibu, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.